Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, gracias. Karena keadaanmu bersama kami dalam setiap waktu, sepanjang minggu, dan semuanya rencana ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Sekarang kami berdoa bahwa Engkau akan berada bersama kami dan memberkati kami dan juga menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan saat berikutnya ke dalam tangan-Mu dan mohon berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih banyak atas undangan. Dan saya tidak tahu, mungkin mujizat juga, bukan? Wah, ya. Harus bekerja keras sepanjang minggu, tapi hari Minggu ya tidak usah berkhotbah. Judul khotbah ini adalah sukacita yang sejati. Karena ya kami ada dalam waktu untuk menyiapkan diri untuk Natal, merayakan Natal. Dan satu topiknya ya dalam persiapan untuk Natal adalah ya sukacita. Dan saya ingin ya bertanya sama saudara-saudara, ya apakah yang membuat Anda benar-benar senang atau ya bahagia saat ini? Kalau ada ya satu mujizat, apakah mujizat itu yang ada keinginan saudara-saudara dalam hati sekarang? Mungkin saya bisa mengirakan, ya mungkin jika pandemi ini berakhir atau setidaknya ada harapan bahwa akan segera mengakhiri sesuatu yang bisa menyenangkan hati kami, atau pemenuhan sebuah keinginan seumur hidup, sepanjang hidup. Ya, tidak tahu apakah yang diinginkan sepanjang hidup dan belum dipenuhi. Sebuah hubungan inti dipulihkan atau dimulai. Mungkin sebuah hubungan antara orang dalam keluarga, saudara-saudara, atau mungkin belum ada keluarga. Dan ada sesuatu yang perlu dimulai. Mungkin kelahiran seorang bayi. Juga. Mungkin perdamaian di beberapa bagian dunia. Seperti di antara ya Rusia dan NATO. Atau di antara ya perselisihan atau konflik yang ada di Afghanistan atau antara también Taiwan dan negara Cina. Mungkin sebuah prestasi yang diperoleh dengan susah payah direalisasikan. Kelarnya kan S1, S2, S3. Kalau bisa selesai. Kalau sesuatu yang menyenangkan. Atau kalau ya kewargaan di Kanada. Sesuatu seperti itu. Apakah yang akan membuat Anda benar-benar senang saat ini? Sebenarnya kelahiran Yesus adalah jawaban atas semua hal di atas yang saya sebutkan. Baik dalam rahim Elizabeth melompat kegirangan pada berita kelahiran Kristus, kebahagiaan atas kelahiran seorang bayi. Para malaikat mengumumkan berita damai dan menggembirakan di bumi kepada para gembala. Pujian akan Tuhan karena damai yang akan diberikan buat anak yang telah lahir. Simeon dan Hana memuji Tuhan atas mimpi sesuatu yang diharapkan sepanjang
hidup mereka yang terpenuhi. Setelah melihat Yesus, Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang padamu." Yesus membawa kabar baik bagi orang miskin. Dan dilihat dalam Lukas 4. Bebaskan bagi para tahanan, pemulihan penglihatan bagi orang buta. Rasul Paulus bersedia menukar semua prestasinya untuk mendapatkan Kristus. Gelar, posisi dalam masyarakat, reputasi. Dia bilang segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Adapun buat pandemi ini, dan saya kiranya seperti saudara-saudara kami sedang berjalan dalam kegelapan, bukan? Dan selama 1-2 tahun terus berjalan dalam kegelapan. Tapi juga dalam Yesaya 5 dan 2, bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan sedang juga bergembira karena Mesias yang akan dilahirkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kita sekarang perlu penasihat ajaib. Perlu bahwa ada yang kekal dan tidak sementara saja. Dan Raja damai. Dan juga untuk mengetahui bahwa mempunyai Allah yang perkasa pada saat ini. Kata orang bahwa manusia pada dasarnya mengejar-kejar kebahagiaan. Saya tidak tahu jika itu benar atau tidak. Tetapi kalau ada benih kebenaran dalam konsep itu, kisah Natal menunjukkan kepada kita bahwa sukacita yang sejati dapat ditemukan di dalam Kristus. Sukacita yang sejati dapat ditemukan dalam anak itu yang lahir di dalam palungan di Betlehem. Kelahiran Kristus adalah jawaban atas semua yang kita harapkan untuk membuat kita senang. Kisah Natal menunjukkan di mana kita dapat menemukan sukacita, dan itu juga menunjukkan kita bagaimana sukacita Tuhan dapat ditemukan. Untuk ini kita dapat melihat lagi ceritanya tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus yang ditemukan dalam Lukas 1:26 sampai 38. Dan pagi ini atau sore ini bukan pagi. Kita sudah mendengar sedikit tentang bayi yang akan dilahirkan dan Maria yang mengandung bayi itu selama berbulan-bulanan, dan juga pergumulan mungkin Maria tentang semua itu. Dan dia punya pertanyaan, tetapi Tuhan hanya minta bahwa dia percaya dan hanya memberi jawaban bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan responsnya Maria adalah, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sesungguhnya aku ini. Artinya yang sama dengan ini aku. Dan saya pikir sudah tahu tentang jawaban Nabi Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Dan itu juga saatnya Tuhan minta sesuatu.
dari Nabi Yesaya. Dan jawaban Maria mirip sekali. Dan ahli-ahli Alkitab juga mendukung konsep itu. Bahwa itu sama, jawabannya sama dengan jawaban Yesaya. Dan dalam Ibrani, bahasa Ibrani, jawaban itu hineni. Dan hineni berarti bahwa seseorang berada di hadapan Tuhan dengan fokus yang sepenuhnya akan Tuhan. Always mungkin ya seperti tentara, bukan? Kalau Tuhan berbicara, ya seperti ya aku ini, sesungguhnya aku ini, dan siap-siap. Dan engkau mempunyai perhatian saya yang sepenuhnya. Dan saya siap sedia untuk membuat apapun yang diminta, tanpa bertanya, tanpa memberi prasyarat-prasyarat. Tentara tidak memberi prasyarat, bukan? Kepada komandan. Dia hanya ya menaati. Dan hineni berarti itu. Bahwa Tuhan mempunyai perhatian orang. Bahwa orang itu siap sedia membuat apapun tanpa memberi prasyarat. Maria juga. Dia mempunyai pertanyaan. Tapi pada akhirnya dia bilang, aku ini. Sama seperti Nabi Yesaya, sama seperti Nabi Samuel, dan lain. Seperti sebuah undangan dari Tuhan. Dan saya berpikir bahwa orang Indonesia mengerti kepentingan undangan. Apakah yang akan terjadi jika kita menolak undangan orang? Mereka akan terasa terhina, bukan? Dan mungkin tidak lagi akan mengundang kami lagi setelah ditolak. Dan kalau itu sebuah undangan dari seorang dari presidennya. Tapi ini undangan bukan saja dari presidennya, ini undangan dari Tuhan, dari Allah. Apakah jawaban yang benar jika kita diundang untuk membuat sesuatu yang ada di dalam rencana-rencana Allah? Jawabannya yang benar adalah jawaban ini. Inilah aku. Sesungguhnya inilah aku. Jawaban Maria. Tapi juga jawaban Abraham. Kata yang sama, ini. Quando saatnya diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak. Abraham juga menjawab ini kepada Allah. Walaupun tidak mengerti, tetapi dengan penuh iman bahwa Allah selalu akan mencari yang terbaik bagi orang. Dengan iman itu. Musa juga. Jawabannya Musa saatnya mendengar suara dari semak-semak yang tidak terbakar adalah ini. Dan Samuel juga. Allah juga bukan memanggil Samuel. Dan nasihatnya para Samuel ada. Kalau Tuhan memanggil, jawab ini. Dan Tuhan akan berbicara. Sama dengan Yesaya. Dan sama dengan Maria. Dan sama dengan Yesus di dalam Taman Getsemani. Saatnya sebelum Yesus disalibkan. Yesus juga 3 tahun, mungkin 3 tahun. Semuanya yang akan diminta Allah, semuanya yang Yesus akan mengalami di jalan ke kayu salib. Tapi Yesus juga menjawab dalam tindakan seperti ini. Disinilah aku, siap sedia dengan perhatian yang penuh,
siap membuat apapun yang dimintakan tanpa prasyarat-prasyarat. Dan itu jawaban kita. Dan itu jawaban juga. Dan itu bagaimana kita dapat mengalami sukacita yang sejati. Itu untuk menemukan Allah. Dan jika Allah minta sesuatu dari kita, kita juga menjawab "Neneni". Dan itu permulaan. Sama dengan Maria. Itu permulaan jalan yang menyenangkan bagi dia. Bagaimana kita dapat menikmati sukacita Tuhan juga saat ini? Untuk saya ada satu cerita yang mencontohkan bagaimana itu dapat terjadi. Dalam pengalaman saya, orang Indonesia atau orang yang di hampir semua tempat menyukai cerita-cerita, bukan? Seperti cerita Pak Eri tadi también juga. Saya pikir itu diilustrasikan dengan baik dalam sebuah cerita oleh Leo Tolstoy. Dan Tolstoy adalah penulis Rusia abad yang ke-19 dan awal abad yang ke-20. Dan dia menulis tentang seorang tukang sepatu namanya Martin Average. Dan Martin melakukan pekerjaannya yang baik dengan baik, mengenakan harga yang adil. Jadi dia mengenal sebagian besar orang dari sepatu. Karena kebanyakan orang, ya sepatunya dia yang menjadi. Dan dia bisa melihat melalui jendela tokonya, ya orang-orang yang lewat dan sudah kenalnya buat sepatunya. Sama seperti dalam kisah Natal, sukacita Martin ada para putra istimewanya, Kapiton kecil. Semua anak Martin yang lain telah meninggal pada masa bayi, kecuali Kapiton. Tetapi ketika Kapiton baru berusia 3 tahun, ibunya meninggalkan Martin untuk merawat putranya. Tapi Martin tidak punya keberuntungan dengan anak-anak. Saatnya Kapiton baru dapat membantu di sekitar toko, dia kena demam yang membakar, dan setelah 1 minggu meninggal juga. Martin seorang baik, tapi setelah menguburkan putra satu-satunya, dia memberi jalan untuk putus asa. Dia tidak lagi ikut ibadah di gereja. Kehilangan minat dalam pekerjaannya, bahkan tidak mau hidup lagi. Saat itulah seorang teman lama yang sudah menjadi seorang biarawan datang mengunjunginya. Martin membuka hatinya kepada teman yang dari lama dan mengakui, saya tidak lagi ingin hidup. Yang saya minta dari Tuhan adalah bahwa saya akan segera meninggal juga. Saya sudah tanpa harapan di dunia ini. Temannya bisa menafsir bahwa Martin hanya berfokus pada dirinya sendiri. Jika tadi merasa bahagia, bahkan tidak mempunyai harapan. Dan temannya mendorong Martin untuk mengalihkan pandangannya dari dirinya sendiri ke atas, ke Tuhan. Dan mendorongnya untuk membaca Alkitab. Kata-kata itu masuk jauh ke dalam hati Martin. Jadi dia membeli sendiri perjanjian baru dalam cetakan besar. Karena dia sudah tua,
Dan dia memulai membaca. Dan saatnya membaca, dari hari ke hari dia merasa hatinya menjadi lebih dan lebih ringan. Suatu malam ketika ia sedang membaca dalam Lukas 7 tentang perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus, dan tentang orang Farisi yang tidak memperlakukan tamunya dengan baik, yaitu Yesus. Dia memikirkan betapa egoisnya orang Farisi ini. Tuhan sendiri datang ke rumahnya dan dia tidak menerimanya dengan baik. Dia berpikir, saya egois seperti orang Farisi ini. Bagaimana saya akan menerima Yesus jika dia datang mengunjungi saya? Dengan itu, dia meletakkan kepalanya di lengannya dan mungkin tertidur ketika dia mendengar suara Martin. Dia bangun terkejutnya. Siapakah di sana? Dia mendengar suara itu lagi. Martin, lihatlah ke jalan besok, karena aku akan datang. Martin membangkitkan dirinya sebenar-benarnya. Dia tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Padamkan lampunya dan berbaringlah untuk tidur. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi, menyiapkan sup kubis untuk hari itu dan menghangatkan teh. Dia memulai untuk bekerja tetapi terus-menerus melihat ke jalan. Itu tidak lama sebelum dia mengenali sepatu bot tua yang rusuk, botnya Stepanec. Stepanec telah bertugas seperti tentara di bawah Tsar Nicholas, tetapi sudah tua sekarang. Tinggal dengan tetangga sebagai tindakan amal. Itu adalah pagi yang dingin dan Stepanec sedang mencoba membersihkan salju dari pinggir jalan di hadapan toko Martin. Tetapi setiap kali Martin melihat keluar, Stepanec masih ada di tempat yang bersama. Dan kelihatannya hampir tidak bisa berdiri. Dan dia pergi ke pintu gerbang dan mengajak Stepanec untuk masuk dan memanaskan diri di depan, di dalam. Dan dia juga menawarkan secangkir teh kepada Stepanec yang diselesaikan dengan cepat. Lalu diisinya lagi dan lagi 3 cangkir. Sambil minum teh, ia membagikan juga ceritanya tentang bagaimana jika Tuhan mengunjungi, bagaimana dia akan menerimanya, dan tentang suara dan panggilan, segala ceritanya kepada Stepanec. Dan saatnya Stepanec siap untuk pergi. Dia berterima kasih kepada Martin karena telah memberikan kenyamanan bagi jiwa dan tubuh. Setelah Stepanec meninggalkan tokonya, Martin kembali ke bekerja, tetapi terus melihat keluar. Tidak lama lagi dia melihat seorang perempuan dengan sepatu buatan petani, mengenakan pakaian musim panas. Dia berjalan dengan punggungnya ke angin, membawa bayi yang dia coba tutupi, meskipun dia hampir tidak memiliki apapun untuk membungkus bayi itu. Martin pergi ke pintu dan memanggilnya, "Ibu, ibu." Ibu itu yang terkejut, ada orang yang panggil dia. Dan orangnya pria tua di Celemek memanggilnya, tetapi dia mengikutinya. Martin mendudukkannya di dekat kompor dan memberinya semanjuk dari sup kubis yang sedang dipanaskan. Dia mengambil bayi itu
dan mengingatkannya kepada Kapiton, anak dia sendiri. Dan dia bermain dengan bayi itu sambil ibu makan. Ibu berbagi bahwa dia adalah istri seorang tentara yang telah pergi selama dengan 8 bulan ke tempat jauh. Dia telah bekerja sebagai tukang masak, tapi ketika bayi itu lahir, majikannya membiarkannya pergi. Dia datang ke kota ini saat masih hangat dan baru saja menggadaikan selendangnya sehari sebelumnya untuk sedikit uang. Sebelum ibu itu pergi, Martin memberinya selendang yang biasa dipakai istrinya, selimut tebal untuk menutupi bayinya, dan cukup uang untuk membeli kembali selendang yang telah digadaikan. Saya tidak akan menceritakan seluruh ceritanya. Lebih panjang lagi. Tapi saya akan tahukan saudara bahwa pada akhirnya ketika Martin membaca Alkitab seperti pada malam hari, setiap hari, Alkitabnya terbuka di Matius 25:34, di mana ia berbunyi, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan pada akhirnya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu orang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Kemudian suara itu kembali. Martin. Dia memondak untuk melihat Stefanus. Di sudut ruangnya gelap, muncul dan hilang, tapi tersenyum. Dan dia melihat ibu itu dengan baik. Ibu juga tersenyum, baik terkikik. Mereka juga hilang. Tapi Martin tahu, sudah dikunjungi Tuhan. Dan ia sudah menerima Tuhan dengan baik. Malam itu, ia tertidur puas. Ia tertidur senang. Ia tertidur penuh sukacita yang sejati. Seperti kepada Maria, Tuhan muncul kepada Martin dalam ceritanya. Seperti Maria, Martin tidak sepenuhnya mengerti semua rencana Tuhan, tetapi percaya. Ketika kebutuhan muncul bahwa bagi orang dalam kebutuhan, ia bertindak seperti Tuhan bertindak dengan penuh kasih. Dan ia juga melupakan kebahagiaan dirinya sendiri. Kalau mungkin seperti Maria juga. Dan tidak memberikan fokus akan kekurangannya sendiri. Memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus. Menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. Dan mengalami sukacita Tuhan. Sukacita yang sejati. Saya tidak tahu bagaimana Yesus akan menampakkan diri kepada saudara-saudara Natal ini, ya talvez melalui mujizat-mujizat di perjalanan umum
Seperti Maria atau Martin dalam kisah Leo Tolstoy, talvez dalam mimpi, visi, sesuatu yang ajaib, yang membingungkan. Siapa tahu, semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil. Atau mungkin dalam bentuk orang lain. Bagaimanapun, sukacita yang sejati akan datang ketika kita menjawab, inilah aku, Tuhan. Engkau mempunyai perhatian yang sepenuhnya saya. Kepadamu aku menyerahkan setiap bagian dari hidup saya dan apapun yang saya miliki. Saya siap sedia untuk melakukan apapun yang engkau minta, tanpa prasyarat, tanpa kondisi apapun. Kebahagiaan sejati tidak akan datang ketika kita menempatkan diri kita terlebih dahulu, tetapi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan dengan perluasan orang lain. Natal ini, semoga Kristus menempatkan diri kepada saudara semua. Semoga saudara akan menunggunya dengan antisipasi. Semoga saudara akan mengenalinya saatnya tampak kepada saudara. Semoga saudara akan mengalami sukacita Kristus yang sejati ketika bergabung dengannya dalam apapun yang dia mengundang saudara untuk membuat bersamanya. Semoga saudara menikmati sukacita yang sejati Natal ini. Selamat menjelang Natal. Tuhan memberkati.